Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan inna Allaha yuqidu kulla a'limin bid dunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam kajian rutin kita membahas sejarah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah ta'ala kita akan menggunakan kitab yang sama, yaitu Ar-Rahiqul Maktum, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Dan semoga pada malam hari ini Allah Jalla Jalaluhu dengan melalui wasilah kitab ini kita bisa mengambil banyak pelajaran, mengambil faidah, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah sejarah itu diceritakan kecuali dalam rangka untuk mengambil pelajaran. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, semoga Allah merahmati beliau. Penulis ini sudah wafat pada tahun 2012 yang silam. Hakadha talaqat Makkatu anba al-hazimati as-sahiqati fi maidani Badrin. Wa qad athara dhalika fihim atharan say'an jiddan hatta mana'un niyahata 'alal qatla li alla yashmuta bihim al-muslimuna. Wa min at-tara'ifi anna al-aswada ibna al-mutallibi usiba salasatu min abnaihi yawma badrin wa kana yuhibbu an yabkiya alaihim wa kana darirul basari fasami'a laylan sautana ihatan fa ba'atha gulamahu wa qala undur hal uhilla an-nahbu hal bakat Quraisyun ala qatlaha la'alla abaki ala abi hakimata ibnihi fa inna jawfa qad ihtaraqa faraja'a al-gulamu wa qala innama hiya imra'atun tabki ala ba'irin laha adallathu falam yatamallak al-aswadu nafsahu wa qala. Demikianlah kota Mekah sangat heboh menerima berita kekalahan di medan perang Badar. Berita ini sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan
orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, membuat mereka traumatik, membuat mereka merasa sangat terpukul, merasa frustasi, merasa stres berat, ya. Mendengar berita kekalahan pasukan yang dipimpin Abu Jahal, kurang lebih 1.000 orang dikalahkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, kurang lebih 300-an kalah. Itu membuat penduduk Mekah yang mayoritas musyrik kafir itu frustasi, merasa terpukul, merasa sedih, ya. Hatta mana'u an-nihayata 'alal qatla, sampai-sampai mereka dengan tanpa komando sepakat saling melarang. Melarang apa? Melarang untuk meratapi anak-anak mereka, saudara-saudara mereka yang telah wafat. Jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Kira-kira begitu. Ya. Kalau kita menangis, nanti kaum muslimin tambah senang. Bayangkan sampai seperti itu. Betapa terpukulnya mereka. Mau nangis saja dilarang. Yang melarang gak ada siapa-siapa, mereka sendiri. Ya, betapa beratnya kejiwaan mereka menerima kekalahan, belum siap kalah. Ya. Mereka saling melarang, jangan meratapi, jangan menangisi saudara-saudara kita yang tewas dibunuh pasukan Muhammad, kata mereka begitu. Ya. Kalau kita menangisi saudara-saudara kita, nanti pengikut Muhammad akan merasa bergembira. Ya, bayangkan sampai sedih saja, sampai ditahan-tahan. Ya. Ada sebuah peristiwa yang unik. Ada seorang kafir Quraisy yang bernama Al-Aswad bin Al-Muttalib. Ya. Beliau ini punya 3 anak laki-laki, semuanya tewas ditebas oleh pasukan Rasulullah SAW, mati di perang Badar. Namanya juga ayah yang mendengar kematian anaknya sesuatu yang wajar, menangis. Menangis saja ditahan, takut ketahuan. Ya, ini sesuatu yang sangat menggelitik. Ya. Mau nangis saja ditahan. Dia mengatakan apa? Yuhibbu an yabkiya alaihi. Jadi dia itu sebenarnya ingin sekali menangisi ketiga putranya, ya, tapi dilarang oleh masyarakatnya sendiri. Ya. Dan Al-Aswad bin Abdul Muttalib ini buta. Di malam hari dia mendengar ada suara wanita yang menangis. Lalu kemudian Al-Aswad bin Al-Muttalib mengirim budaknya, tolong tengok siapa itu yang menangis. Jangan-jangan sekarang sudah dibolehkan untuk nangis. Nah, gitu ya. Lalu kemudian budaknya ngecek dan memberitahukan kepada Al-Aswad bin Al-Muttalib, itu suara tangisan wanita yang kehilangan unta. Mau nangis gak jadi lagi. Mau nangis aja ditahan. Ya. Jadi dia sudah tak tahan, ya, sudah tak tahan, mau menumpahkan air mata atas kematian 3 putranya. Di antaranya adalah namanya Abu Hakimah. Ini anak kesayangan beliau, mati, mau nangis ditahan-tahan, masih dilarang katanya. Gitu ya. Beliau mengatakan, Inna jaufi qadih taroko, ya, sesungguhnya hatiku yang paling dalam telah terbakar. Ya.
lalu kemudian ditambah lagi informasi yang sudah digali oleh budaknya, ternyata itu bukan tangisan wanita kepada keluarganya yang tewas di perang Badar, melainkan menangis karena kehilangan unta. Kalau kehilangan unta boleh nangis, tapi kalau kehilangan anaknya di perang Badar gak boleh nangis. Ini kan tekanan yang luar biasa. Akhirnya Al-Aswad bin Al-Muttalib, ya, Al-Aswad bin Al-Muttalib, beliau melampiaskan rasa sedihnya diucapkan dalam bentuk syair. Atabaki an yadilla laha ba'irun wa yamna'uha min nawmis suhud fala tabki ala bakrin walaki ala badrin taqasarat al-judud ala badrin sarati bani Busaisin wa mahzumin wa rahti abil walid wa bakki in bakkaiti ala akilin wa bakki harisan asyadal usud wa bakkihim wa la tasammi jami'an wa la li abi hakimata min nadir ala qad sada ba'dahum rijalun walau la yaum badrin lam yasudu, ya. Sampai bersair seperti itu, tapi enggak nangis karena masih dilarang, ya. Yang artinya apakah dia meratap karena unta yang hilang dan kesedihan menahannya untuk tidur. Jangan ratapi bakar, akan tetapi ratapilah Badar. Karenanya nenek moyang kita menjadi berkurang. Pada tubuh pejalan malam Bani Hasis, Mahjum dan anak-anak Abu Al-Walid. Jika engkau hendak meratap, ratapilah yang namanya Ukail, ratapilah, ya, singanya para singa, ratapilah mereka semua. Jangan sebut semua nama mereka. Sementara tidak ada padanan bagi Abi Hakimah, sungguh setelah mereka orang-orang kita menjadi pemimpin, andai bukan karena perang Badar, tidaklah mereka menjadi pemimpin. Jadi bersair, ya. Tapi tidak nangis karena masih dilarang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita petik dari fakta sejarah ini, yang pertama, ketahuilah bahwa ketika Islam menang perang, orang kafir itu mengalami 3 kerugian besar. Yang pertama, rugi harta. Hartanya habis. Ya, namanya mau perang itu ya harus pakai modal. Ya, beli kuda, beli unta, beli pedang, perisai, baju besi, belum lagi makanan untuk sekian hari, bekal untuk keluarga yang ditinggal, banyak modalnya, rugi harta, ya. Yang kedua, rugi nyawa, jelas, ya, berkurang penduduk Mekah, ya. Yang ketiga, rugi perasaan, mau nangis saja dilarang sesama mereka, ya. Yang kedua, harta mereka itu sia-sia, yang dibawa ke medan perang sia-sia, diambil sebagai ghanimah, sebagai harta rampasan perang. Di zaman sebelum umat Nabi Muhammad SAW, harta rampasan perang itu tidak boleh diambil. Disebutkan dalam kitab Al-Qawadihu fil Aqidati wa wasailu as-salamati minha. Harta ghanimah sebelum umat Nabi Muhammad itu kalau menang perang, harta musuh dikumpulkan di tengah lapang, menunggu api turun dari langit untuk membakar. Lalu kemudian dihapus syariat itu, datang syariat Nabi Muhammad, harta rampasan perang itu halal. Kuda, baju, pedang, perisai, dan seterusnya yang bisa dijual sehingga bisa ditukar dengan dinar, dirham, dan makanan serta yang lainnya. Nyawa orang-orang kafir sia-sia, ya, nggak ada nilainya, mati dalam keadaan terhina,
mayatnya dibuang seperti kita membuang kotoran, nggak perlu dipeti, dibiarkan membusuk di dalam tanah atau sumur, ya, sekedar meratap sebagai ungkapan kesedihan, mereka pun tak bisa, malu untuk menangis, ya, diteror, ditakut-takuti oleh perasaan mereka sendiri. Nanti kalau kita nangis, orang Islam akan bahagia. Jangan nangis, jangan cengeng, kira-kira begitu ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh pasukan kaum muslimin itu sebenarnya darah daging Rasulullah sendiri. Sama-sama satu Quraisy. Ya, mereka bertemu dalam moyang yang sama. Tetapi mereka karena mati membawa dosa syirik besar, ya, sehingga mereka tetap dikatakan musyrik, memerangi Rasulullah SAW. Ya. Berikutnya, Al-Madinatu tatalaqqa abna'an nasri. Sebaliknya, kota Madinah menerima berita kemenangan. Walamma tamma al-fathu lil muslimina arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiraini ila ahli al-madinati liyaj'ala lahum al-bushra. Arsala Abdullah ibn Rawaha basyiran ila ahli al-aliyati wa arsala Jaida ibn Harisata basyiran ila ahli safilati. Ketika kemenangan sudah diraih kaum muslimin secara sempurna, ya, sebagian orang kafir ada yang terbunuh, sebagian ada yang jadi tawanan, sebagian ada yang melarikan diri. Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan 2 orang untuk menyampaikan kabar gembira kepada penduduk Madinah, sehingga berita ini cepat tersebar viral di seluruh wilayah Madinah. Yang pertama, Rasulullah mengutus, ya, seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Rawaha. Sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhu diutus untuk menyampaikan kabar gembira kepada penduduk Madinah di dataran tinggi. Kemudian sahabat yang kedua, Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu diutus untuk menyampaikan kabar gembira kepada penduduk Madinah yang tinggal di dataran rendah. Cukup 2 orang saja. Pelajaran penting yang bisa kita ambil jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemenangan umat Islam adalah nikmat. Dan nikmat ini dalam situasi tertentu itu kadang harus diumumkan, harus diviralkan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Adapun nikmat yang Allah berikan itu harus dibicarakan, harus disampaikan, ya, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, ya. Di waktu itu media sosial bentuknya adalah dengan mengirimkan orang, ya, kemudian dikerumuni orang-orang yang ada di sekelilingnya, dikirimkan ke tempat-tempat strategis, ya, agar bisa memberi ketenangan kepada umat Islam lainnya. Kalau kita hubungkan dengan sekarang, kira-kira apa yang barusan terjadi? Suriah, kira-kira gitu ya, yang tadinya dikuasai oleh Bashar Assad, atas izin Allah sekarang sudah runtuh,
kekuasaannya. Ya kan begitu ya. Wa kana al-yahudu wal munafiquna qad arjafu fil madinati bi isya'ati di'ayatil kadhibati hatta innahum asya'u khabara muqtalin nabi sallallahu alaihi wasallam walamma ra'a ahadal munafiqina walamma ra'a ahadul munafiqina Zaid ibn Harisata raqiban al-qaswa naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laqad qutila Muhammadun wa hadhihi naqatuhu na'rifuha wa hadha jaynun la yadri ma yaqulu min ar-ra'bi wa ja'a falla. Adapun orang-orang Yahudi, orang-orang munafik yang tinggal di Madinah sebelum kedua sahabat tadi sampai, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik itu berkolaborasi, bekerja sama, menghembuskan isu kebohongan atau hoax kalau zaman sekarang, ya. Mereka menyebarkan berita palsu yang isinya adalah qutila Muhammadun, ya. Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh, gitu. Nah, ini orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, ya. Ketika melihat dua orang sahabat ini dari kejauhan, melihat Zaid bin Harisah sedang menunggang kuda, belum sampai, sedang menunggang untanya Rasulullah SAW. Orang munafik terus mengatakan dengan lantang, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Inilah unta yang dia pakai, untanya Muhammad. Zaid datang, dia tidak tahu apa yang akan dikatakannya karena panik. Nah, seperti itu, ya. Pelajaran yang berharga dari kisah ini, jamaah sekalian, dari dulu sampai sekarang, yang suka membuat berita hoax, berita bohong, itu kalau nggak Yahudi yang munafik, gitu ya. Kalau nggak Yahudi munafik. Ya. Untuk apa? Untuk mendiskreditkan Islam, merendahkan Islam, membuat kekacauan di negeri Islam. Ya, mereka adalah kaum yang suka melakukan tindakan manipulatif. Ya, jadi kalau kita suka melakukan manipulatif, ya berarti kita mewarisi sifat Yahudi dan munafik. Ya, mereka suka membuat berita-berita bohong, berita-berita palsu. Padahal Zaid bin Harisah sudah mau sampai. Ya. Falamma balago ar-rasulani ahata bihima al-muslimuna wa akhadhu yasma'una minhuma al-khabar hatta ta'akkada ladaihim fathul muslimina fa'ammat al-bahjatu was-surur wahtajat arja'ul madinati tahlilan wa takbiran wa taqaddama ru'usul muslimina alladzina kanu bil madinati ila tariqi badrin liyahna'u Rasulullah bihadzal fathil mubin. Ketika kedua utusan tadi, Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Harisah telah datang, telah sampai, akhirnya kaum muslimin mengurumuni mereka berdua, mulai tahap demi tahap, pelan-pelan mendengarkan berita dari keduanya, sampai mereka puas, mereka benar-benar yakin bahwa berita bohong yang telah disebarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik itu telah ditangkis dengan berita yang benar yang dibawa oleh Zaid bin Harisah
dan Abdullah bin Rawahah, ya, mengumumkan bahwa kaum muslimin telah meraih kemenangan. Maka saat itulah penduduk Madinah dengan gembira mereka mengucapkan dengan keras kalimat la ilaha illallah dan kalimat Allahu Akbar, ya, sebagai ungkapan kegembiraan. Hampir di seluruh penjuru kota Madinah, diikuti oleh para pemimpin kaum muslimin, tokoh-tokoh para sahabat yang tidak ikut perang Badar karena ada suatu urusan. Mereka kemudian bergerak jalan menyusul ke wilayah Badar, ingin langsung memberikan ucapan selamat. Sudah gak tahan lagi, pengen langsung mengucapkan ucapan selamat, tahniyah kepada Rasulullah SAW atas kemenangan perang Badar. Qala Usamah ibnu Zaid atana al-khabaru hina sawaina at-turaba ala Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati kanat inda Utsman ibn Affan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalafani alaiha ma'a Utsman. Seorang sahabat yang mulia, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah, ini sahabat, anak dan ayahnya sama-sama beriman. Tadi Zaid bin Harithah, sekarang Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai keduanya. Usamah bin Zaid menceritakan, pada saat berita kemenangan perang Badar sampai kepada kami, saat itulah bertepatan kami baru saja menguburkan anaknya Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah, yaitu istri dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah menugasi Usamah bin Zaid untuk menemani Utsman mengurus jenazah istrinya, yaitu anaknya Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah. Kemudian berikutnya al-jaisu an-nabawi yataharraku nahwal madinati. Tentara kaum muslimin bergerak menuju Madinah, pulang ke Madinah, ya. Aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Badrin ba'da intiha'il ma'rikati salasata ayyamin wa qabla rahilihi min makanil ma'rikati waqa'a khilafun bainal jaishi hawlal ghanaimi walamma ishtadda hadzal khilafu amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an yaruddal jami'a ma bi aidihim fa fa'alu thumma najala al-wahyu bi halli hadhihi al-mushkilah. Sebelum kembali ke Madinah, Rasulullah SAW bermalam 3 hari di Badar setelah pertempuran selesai. Jadi sebelum beliau pulang ke Madinah, beliau bermalam 3 malam. Ya. Pada saat itu terjadi persengketaan, terjadi perselisihan, ya, di antara pasukan kaum muslimin, ya, tentang harta rampasan perang. Ya, ketika sudah panas-panasnya perselisihan, supaya kondisi cooling down, supaya tenang, Rasulullah SAW menyuruh seluruh pasukannya untuk menahan diri. Kembalikan seluruh harta rampasan perang, kumpulkan di satu tempat. Ada yang mengembalikan pedang, ada yang mengembalikan kendaraan, ada yang mengembalikan baju besi, tongkat, perisai, kumpulkan semua. Ya, nanti dibagi-baginya.
gitu ya. An Ubadata ibni As-Samiti qala kharajna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyahidtu ma'ahu badran faltaqan nasu fahazamallahu al-aduwa fantalaqat ta'ifatun fi asarihim yataraduna wa yaqtuluna wa aqabat ta'ifatun alal maghnami yahrujunahu wa yajma'unahu wa ahdaqat ta'ifatun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yusibu al-adu minhu girrata hatta idza kana al-layl wafa'un nasi ba'duhum ila ba'd qala alladhi najma'u al-ghanaima nahnu hawainaha walaysa li ahadin fiha nasibun wa qala alladziina kharaju fi talabil aduwi lastum ahaqqu biha minna wa nahnu nahayna minha al aduwa wa hazamnahu wa qala alladzi ahdaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khaffafna an yusibal aduwa minhu girratan fastaghalna bihi. Diriwayatkan dari sahabat yang bernama Ubadah bin As-Samit, beliau menceritakan, kami pergi dari Madinah bersama Rasul, ikut perang Badar. Aku menyaksikan dalam perang Badar tersebut kedua pasukan bertemu, pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin. Lalu Allah mengalahkan pasukan musuh. Selanjutnya satu kelompok pasukan kaum muslimin bertugas melacak jejak orang-orang kafir, kemana mereka pergi dikejar, lalu kemudian dibunuh. Satu kelompok lagi ditugaskan untuk mengurus harta rampasan, menjaga dan mengumpulkannya. Kemudian kelompok satu lagi ditugaskan untuk mengelilingi Rasulullah agar tidak ada satupun musuh yang bisa menyentuh beliau sampai malam, ya, sampai kembali ke tempat peristirahatan masing-masing. Lalu berkatalah pasukan yang mengumpulkan harta rampasan, mereka mengatakan, kamilah yang mengumpulkan harta rampasan, tidak seorang pun yang memiliki jatah. Kemudian kelompok yang mengejar orang-orang kafir mengatakan, ya, kalian tidak berhak, ya, dari kami, kamilah yang berhasil mengusir musuh dan menghancurkannya. Kemudian berkata lagi kelompok yang melindungi Rasulullah, kami mengkhawatirkan musuh menyentuh beliau sehingga kami sibuk menjaga beliau. Ya, masing-masing menceritakan jasa sendiri-sendiri. Ya, takut nggak kebagian lah, kira-kira begitu ya. Ya. Karena masing-masing kelompok itu menceritakan, ya, kesuksesan misi yang sudah ditugasi oleh Rasulullah. Masing-masing punya hak yang sama. Ya, terjadilah perselisihan dalam pembagian harta rampasan. Lalu kemudian turunlah firman Allah surat Al-Anfal ayat yang pertama, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka pasukan kaum muslimin menanyakan kepada Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah kepada mereka, Muhammad, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Maksudnya pembagiannya itu diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tunggu wahyu dulu. Maka bertakwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Jangan merasa paling berjasa sendiri. Taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian orang-orang yang beriman. Ya.
Wa ba'da an aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Badri salasata ayyam taharraka bi jaisihi nahwal madinati wa ma'ahu asara minal musyrikin wa ihtamala ma'ahu an-nafla alladhi usiba minal musyrikin wa ja'alai Abdullah ibni Ka'ab falamma kharaja min mudayyiki safra'i najala ala kasibin bainal mudayyiki wa bainan najiyati wa qasama hunalika al-ghanaima 'alal muslimin 'ala sawa'i bada'an akhadha minha al-khumusa. Setelah Rasulullah selesai bermalam 3 hari di Badar, Rasulullah bersama tentaranya berjalan menuju Madinah membawa para tawanan kaum musyrikin dan harta ghanimah diangkut, ya. Kemudian dipercayakan kepada sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Ka'ab. Abdullah bin Ka'ab ini tugasnya mengawasi harta, ya, rampasan perang. Ketika keluar dari jalan yang sempit, jalan tersebut namanya As-Sofro, lalu beliau singgah di bukit pasir antara jalan sempit tersebut dan tempat yang disebut dengan An-Nariziyah. Beliau membagi-bagikan An-Nariziyah, ya, nama tempatnya. Beliau membagi-bagikan harta rampasan perang sesuai dengan fikih pembagian harta rampasan perang. Orang yang modal perangnya dengan kuda tentu lebih banyak daripada orang yang perangnya hanya jalan kaki, gitu ya. Ada pembagiannya. Yang jelas pertama kali harta rampasan perang itu diambil 1/5 dulu untuk Rasulullah. Berarti tinggal berapa? Berarti tinggal 4/5. 1/5. Jadi tinggal 4/5 dibagikan sesuai dengan modal perang masing-masing. Orang yang pakai unta tentu lebih besar daripada yang pakai kuda. Yang pakai kuda lebih besar daripada yang berjalan. Ya, tergantung tingkat risiko dan modal yang dikeluarkan. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran penting dari potongan kisah ini, ya. Manusia itu entah itu muslim atau kafir sudah dari sananya suka dengan harta, termasuk kita semua, ya kan? Ya. Termasuk harta ghanimah. Ya. Allah sudah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya. Sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi, cinta. Al-khair di sini maknanya apa? Harta. Cinta kepada harta. La syadid, dengan cinta yang sangat besar. Memang seperti itu manusia, ya. Bedanya kita dengan para sahabat, mereka itu kalau dinasihati hatinya mudah menerima, ya. Tidak marah kalau dinasihati. Kalau kita kan kadang-kadang marah. Bahkan ngamuk, ya, kalau dinasihati. Kalau diingatkan kadang ngamuk, ya. Para sahabat enggak, sami'na wa ta'na, ya. Di antara kita kadang-kadang sudah jelas haram dinasihati, bukannya berterima kasih, malah ngamuk, memusuhi, ya. Dan itu kenyataan, ya. Di antara mereka ada yang mengaku paling sunnah, berani ngambil sertifikat yayasan orang lain, yang tujuannya untuk bangun masjid malah digunakan untuk bisnis pendidikan. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini kenyataan, ya. Kita jauh sekali dengan para sahabat. Para sahabat ketika diingatkan langsung sami'na wa ata'na. Kita kadang-kadang mengaku paling sunnah, diingatkan ngamuk, ya, memusuhi orang yang diingatkan. Nauzubillah min dzalik. Ya, sangat jauh, ya, antara pengakuan dengan kenyataan. Ya. Wa indama, waktunya sudah habis, ya. Tinggal beberapa halaman lagi, insyaallah taala kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.